Kalau Anda berkuasa, saya akan curiga tuh. Karena Anda akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kejahatan. Dalam ilmu hukum, saya kasih teori sedikit ya, supaya kita bisa bayangkan bagaimana cara berpikir kritis. Di dalam teori ilmu hukum, ada satu mata kuliah yang di sini mungkin di Indonesia kurang diajarkan, namanya Economic Analysis of Law. Economic Analysis of Law artinya gejala hukum itu dianalisa melalui metode ekonomi. Jangan terbalik ya, bukan tentang ekonomi hukum itu, tapi gejala hukum diperiksa dengan metodologi ekonomi itu. Apa itu metodologi ekonomi? Benefit cost analysis misalnya. Saya beri contoh cepat-cepat supaya kita punya pengetahuan sedikit tentang mata kuliah itu. Kalau misalnya di kota Semarang ada gejala meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, dan karena peningkatan kekerasan itu banyak korban perempuan, lalu DPRD misalnya, atau DPR provinsi mengusulkan agar supaya KUHP diubah, maka dibikin proposal ke DPR pusat supaya tindak pidana perkosaan terhadap perempuan hukumannya disetarakan dengan pembunuhan dengan dalil efek jerah itu, deterrent effect. Jadi kalau perkosaan naik, maka hukum harus ditingkatkan punishment-nya, pidananya. Kalau Anda memperkosa, Anda dihukum 15 tahun. Sekarang kalau Anda memperkosa, Anda dihukum mati. Dengan maksud menurunkan tingkat kriminalitas perkosaan pada perempuan. Di atas kertas itu masuk akal. Karena itu oke. Kita bikin imajinasinya itu. Diloloskanlah RUU itu. 2 tahun kemudian, ternyata tingkat perkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan justru 2 kali lipat. Bukannya turun tapi meningkat. Apa penyebabnya? Akal sehat kita menghitung. Ada yang bilang bahwa pemerkosanya memang tidak bermoral. Udah memperkosa, membunuh juga. Loh, kalau dia bermoral dari awal, dia nggak akan bikin kejahatan. Satu-satunya keterangan adalah bahwa si pemerkosa, si penjahat, dia berpikir secara ekonomis. Bagi dia, kalau dia cuma memperkosa, dia dihukum mati. Kalau dia memperkosa dan membunuh, dia kemungkinan lolos karena saksi korbannya tidak mungkin bersaksi, sudah meninggal. Jadi dia ambil risiko bahwa sebaiknya saya memperkosa sekaligus membunuh. Kemungkinan lolos lebih besar daripada sekedar memperkosa itu. Itu namanya akal sehat si penjahat. Itu mata kuliahnya namanya Economic Analysis of Law. Yang saya mau terangkan adalah kita harus mampu berpikir di luar kebiasaan umum, bahwa seolah-olah kalau punishment-nya dinaikkan, perkosaan akan menurun. Justru bisa sebaliknya. Karena si pelaku kejahatan, dia berpikir secara ekonomis. Daripada ketangkap, mending sekaligus membunuh. Itu prinsipnya. Demikian juga kekuasaan. Jadi kalau dia bilang kekuasaan itu punya moral, kekuasaan itu nggak mungkin tidak adil. Loh, dia kekuasaan itu berpikir kalau dia tidak menang, kejahatan apa yang dia mau lakukan. Jadi kita harus mencurigai segala jenis surplus kekuasaan. Kalau Anda berkuasa, saya akan curiga tuh. Karena Anda akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kejahatan.